subscribe to my channel. Bahas yang lagi viral. Siswi SMK tersesat di Gunung Slamet. Yuk, kita bikin konten yuk, mumpung anak-anak udah pada tidur. Oke, yuk, salam dulu. Salam lestari. Shalom sedulur DTC semua. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Kembali lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Bujo, sing gantenge pol, sing di tangannya tuh nggak pernah lepas dari rokok kayak lokomotif jenengan. Yang jenengan tahu nggak berita yang lagi viral? Apa-apanya atau yang lagi viral tuh? Yang lagi viral itu kan ada anak SMK asal Semarang yang tersesat di Gunung Slamet 2 hari 2 malam. Iya. Namanya dari SMK 3 Semarang. Namanya Naomi Tia Viola Setiani gitu. Jadi kayaknya dari berita yang aku baca, aku lihat, aku dengar itu ikut open trip ya kayaknya anaknya ya. Dia ikut open trip. Ikut open trip dengan jumlah 40 orang kalau nggak salah itu. Nah, kalau di beritanya yang tak bacain ya, aku juga ada dapat artikel ini. Jadi menurut penuturan si anaknya itu, jadi dia itu salah jalur. Awalnya itu kan sesuai jalur. Terus dia nunggu 2 orang di pertengahan jalan. Bentar, dia salah jalur itu waktu mendaki atau waktu turun? Waktu turun. Oh, waktu turun. Karena naik kan masih oke-oke aja nih, gitu kan. Terus waktu turun itu dia kayaknya itu turun duluan. Tetapi ada yang di depannya, ada yang di belakangnya, gitu kan. Masih caranya memantau lah, gitu kan. Terus dia itu di pertengahan jalan, dia tuh istirahat, nunggu di pertengahan jalan itu. Tiba-tiba pertengahan jalan tuh di mana? Ya ini cuman di pertengahan jalan, aku kan juga nggak tahu ini beritanya gitu kok. Di pertengahan jalan, tiba-tiba saya nengok ke belakang udah sepi. Padahal nggak ada yang papasan sama saya. Dia bilang gitu. Harusnya kan kalau turun langsung pelawangan. Iya, berarti dia masih di bebatuan. Nah, tapi enggak, depan saya itu full hutan, kanan kiri depan belakang itu hutan semua. Akhirnya minggu malam saya tidur di pertengahan jalan. Paginya, berarti hari Seninnya ya. Paginya saya ngikutin burung sampai turun, lalu naik karena saya nggak kuat. Akhirnya saya istirahat. Jam 4 sore itu posisi udah full kabut plus hujan badai. Terus Selasa pagi saya coba lagi untuk jalan naik mengikuti arah burung lagi. Akhirnya jam 9 saya berhenti. Saya istirahat sampai jam 10. Pukul 10.07 saya dengar ada orang manggil-manggil saya. Saya coba teriak sekuat tenaga. Akhirnya mereka notis saya. Di situ saya langsung lemes, terharu, bersyukur ke Tuhan atas penyertaannya selama berhari-hari. Puji gitu. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terus yang ditanyakan apa? Ya kan berarti jelas ya, berarti dia tersesat waktu turun. Terus dulu kan kita pernah ngobrol sama Mas Pacet kan. Kenapa ada fenomena apabila kita tersesat itu kecenderungannya kita ke kanan, gitu kan? Masih ingat kenapa? Itu karena kita nggak kidal gitu.
Jadi kalau kita nggak kidal, kita akan cenderung ke kanan. Tapi kalau yang kidal pasti akan cenderung ke kiri. Karena itulah untuk peristiwa tersesat di Gunung Slamet yang berawal dari puncak itu kecenderungannya pasti ke arah Gunung Malang atau bahkan lebih ke kanan lagi. Begitu juga kalau ke Semeru, itu kecenderungannya kita akan keluar dari jalur dan mengarah ke blank 75 gitu. Jadi si Naomi ini mungkin karena kurangnya oksigen, kemudian suhu yang dingin, dia mulai mengalami disorientasi. Karena apa? Karena batuan kan sama semua. Gitu. Apalagi kalau ada kabut, berarti pelawangan nggak akan kelihatan. Dia jalan terus. Nah, wajar apabila dia jalan dan tersesat, di depan nggak ada orang, di belakang nggak ada orang, kan gitu. Karena itu nanti akan terpisah oleh jurang, kan? Gitu. Itu berarti kemungkinan dia itu pas nunggu temennya itu masih di bebatuan ya, yang ya memang dia pasti masih di bebatuan nunggu temennya itu, tapi dia sudah berada di sebelah kanan jalur gitu. Itu nggak bisa untuk meminimalisir ketersesatan, cenderung ke arah kanan. Itu kayak dikasih tanda gitu, itu bisa nggak sih? Kalau dulu zaman saya itu ada tanda chat itu. Jadi dikasih lingkaran-lingkaran chat. Tapi waktu itu tahun 85 itu ya, itu batu-batunya besar. Itu terakhir kita ke Slamet kan batu-batunya kecil. Nah kalau itu dikasih chat ya keinjek ya hilang gitu. Jadi mungkin harus berupa apa ya? Gak tiang, ya, terus yang ada benderanya gitu ya mungkin ya. Jangan bendera, tapi mungkin apa? Bentar. Nggak jadi. Tak giniin. Jadi mungkin dari kayak seng gitu ya, yang dicat kuning, karena kalau kuning itu kan masih bisa kelihatan dalam kabut ya. Berarti kan jaraknya mungkin nggak terlalu jauh-jauh ya, gitu ya. Mungkin itu yang harus dipikirkan pihak pengelola basecamp, penutup jalan, karena kalau tersesat risikonya terlalu besar karena hutan Gunung Slamet itu rimba raya itu gitu. Ya untung si Naomi ini logikanya masih jalan, jadi dia berusaha naik lagi. Naik. Cuman yang tidak ilmiah, dia harus ngikutin burung itu loh. Tapi memang di beberapa gunung itu kan ada seperti itu. Ingat nggak waktu di Gunung Arjuna, jenengan ninggal, jenengan duluan, terus aku sama Xenia itu di belakang. Kan jenengan duluan, terus Garuda sama Detrin di tengah, aku sama Xenia di belakang. Itu kan juga ada 2 jalur kan. Nah harusnya kan itu ke kiri, tapi aku sama Xenia kan ke kanan. Terus kok jalannya kok nggak apa ya, nggak kelihatan kok. Apa namanya, kayak nggak pernah dilalui. Akhirnya kan kayak ada burung itu kan, terus udah ngikutin burung aja, terus akhirnya kita balik lagi kan, akhirnya ketemu gitu. Ya itu kan kebetulan, artinya belum ada penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan apabila kita mengalami ketersesatan, ikutilah burung gitu. Kita hanya menduga bahwa kenapa burung itu bisa menunjukkan secara nggak sengaja ya, menunjukkan jalan. Mungkin dia terbiasa mencari makan remah-remah itu di rute pendakian gitu loh. Tetapi ini kan tetap gambling gitu. Tapi waktu kita ke Gunung Malang itu kan juga ada jalur yang ketutup kan, karena jalur Gunung Malang itu kan jarang dilalui. Itu kan kita juga ngikutin burung toh waktu itu. Iya, tapi masa kamu mau nganjurkan sama netizen kalau tersesat ikuti burung? Enggak, kan berarti Naomi ini kan dari berita dia kan ditemukan di jalur Gunung Malang. Nah,
Terus dari ceritanya dia ngikutin burung. Berarti kan sudah ada kita, terus Naomi gitu kan. Untuk di jalur Gunung Malang itu memang ada burung yang mungkin menunjukkan jalan secara tidak langsung, iya, kan tapi gitu. jangan dipakai untuk patokan. Enggak. Gitu. Cuman memang beberapa kali kan seperti itu kan gitu. Nah, yang nggak masuk di logikaku dari cerita di Tribun News kalau nggak salah itu menyebutkan, reporternya dari Banyumas itu menyebutkan Naomi ini kan di tengah-tengah nih, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, yang di depan ini kan sudah duluan sampai di pos 7. Sampai di pos 7, menurut cerita orang-orang yang ada di pos 7 itu mendengar suara cewek minta tolong, itu kan. Terus dicari di sumber suara itu tidak ketemu. Nah, sing tidak masuk di logikaku nih ya, Naomi ini kan tersesat di jalur Gunung Malang. Nah, kalau tidak salah jalur Gunung Malang ini kan di tengah-tengahnya kan jalur Gunung Malang, terus ini kayak punggungan bukit, terus ini jalur Bambangan, gitu kan. Nah, dia ini kan teriak di sini. Ini apakah terdengar sampai di pos 7 itu, gitu loh? Coba yang lebih teliti. Dia ini tersesat di jalur Gunung Malang beneran atau dekat jalur Gunung Malang? Ingat, tadi yang kamu baca apa? Depan hutan, kiri hutan, kanan hutan, berarti hutan. Gitu loh, kebetulan itu dekat, mungkin dekat dengan jalur Gunung Malang. Gitu loh. Nah, itu kan aku nggak tahu, cuman kan aku berdasarkan berita. Ya, berita itu kan kadang-kadang ditemukan di jalur Gunung Malang, gitu kan? Iya. Lah langsung kan berita itu kan kadang-kadang juga nggak spesifik gitu atau gimana? Bukan, nggak precise, nggak tepat gitu, nggak tepat gitu. Jadi kalau saya lebih suka mengacu ke catatannya si Naomi aja. Jadi harusnya ketika turun itu kan Pelawangan, tetapi kok hutan gitu loh. Nah, lalu dia putuskan untuk tetap jalan, kan gitu. Nah, kemudian setelah sadar tersesat, dia berusaha naik. Nah, itu pilihan yang ketat, gitu. Itu berarti kalau dia tidak mempunyai pengalaman sebelumnya mendaki, itu tidak mungkin terpikir seperti itu, kan? Ya, ya benar. Dan yang jelas dia punya mental yang luar biasa, karena dia berarti udah lama ya berada di situ dalam ketersesatan itu. Dia ketemunya di pos 7 ya, sekitar pos 7. Pos 7 itu berarti kalau dari bawah ya, saya nggak hafal yang pos-pos sebelum Samarantu, karena pada waktu saya mendaki itu pos 1-nya Samarantu, tapi habis Samarantu itu kan pos 6, pos 5, Samarantu sekarang tuh ada di pos 4, dulu pos 1. Sekarang berarti pos 5-nya itu Samyang Rangka, terus pos 6 Samyang Katebonan, pos 7 berarti dia di Samyang Kendit. Nah, pos 8 Samyang Jampang, terus pos 9 Pelawangan itu. Iya, berarti udah jauh dia turunnya. Udah cukup jauh itu. Maksudnya dari batas vegetasi itu dia sudah sempat menembus hutan. Meskipun hutannya kalau di sekitar pos 7 atau yang horizontal dengan itu memang belum hutan rimba, tapi tetap aja itu termasuk hutan yang lebat semak belukarnya, dan itu pasti banyak semak-semak yang mungkin berduri juga itu. Yang keren tuh katanya kabut sama hujan badai itu loh, dia ya, melewati kalau di itu. Gunung Slamet
kita akrab sama yang namanya kabut. Badai juga, badai kadang-kadang datang kan. Gitu. Enggak, maksudnya gini, kenapa aku bilang cewek, gitu. luar biasa mentalnya itu keren dia kan. Dia tahu ini enggak jalurnya. Terus dia masih mencoba untuk berpikir jernih, turun. Terus dia cari ini jalan naik lagi kan, naik lagi. Terus dia putuskan untuk istirahat ketika itu melewati kabut sama hujan badai. Itu kan kalau mentalnya nggak bagus kan, waduh, selesai kan. Ya, betul. Karena kalau sudah mentalnya kena kan nggak bisa berpikir jernih kan. Iya, pasti terjadi salah keputusan. Ya itu. Tapi kerennya dia tuh kayak gitu loh. Terus yang mau aku tanyakan, Iya. kalau kita itu mau naik summit attack, itu kan nggak bawa perbekalan yang banyak, pasti kan secukupnya aja kan, gitu. Nah, apabila kita ikut open trip, otomatis kan kita nggak bawa satu-satu nih. Kemungkinan ya aku juga nggak pernah ikut open trip. Pasti kan ada yang bawa, atau misalnya kita bawa sendiri-sendiri, itu kan juga seperlunya aja. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, ketika tersesat 2 hari 2 malam, itu misalnya perbekalan habis dengan kondisi hujan badai dan lain sebagainya, capek juga kan itu nyari jalan kayak gitu. Itu orang masih bisa bertahan nggak? Bisa. Di Jawa itu ada yang namanya topo ngebleng itu. Jadi nggak makan, nggak minum, nggak tidur, gitu. Sampai 3 hari, itu sampai beberapa hari itu masih kuat. Apalagi kalau di tempatnya Naomi tersesat itu ya, berarti kan antara Pelawangan sampai ke Samyang Kendit atau yang daerah yang ketinggiannya sekitar itu kan berarti penguapan nggak begitu banyak karena dingin, udara dingin, jadi itu juga pasti membantu. Tetapi dinginnya udara itu juga akan membuat kita drop, gitu. Tetapi secara fisik orang masih bisa masih bisa bertahan dengan beberapa hari tidak makan minum, gitu. Nggak, maksudnya nggak sampai lemes-mes gitu. Ya lemesnya pasti, tapi nyatanya sih Naomi masih bisa teriak kan? Masih bisa teriak, dia juga. Ingat ini nggak? Ingat Gagah nggak? Gagah itu kan sama sekali nggak makan, nggak bisa makan daun-daunan. Tapi yang jelas dia pasti minum air karena dia menyusuri sungai, gitu loh. Artinya ketahanan tubuh manusia ketika dia kepepet dalam keadaan darurat itu juga akan meningkat, gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan manusia ketika kita dalam keadaan darurat. Itu juga kan yang disampaikan Om Hao ketika kita bikin podcast sama beliau itu. Soalnya kan aku mikirnya kan cewek gitu kan, 2 hari 2 malam pada kondisi seperti itu, tapi dia ditemukan itu kata tim SAR-nya itu dia masih dalam kondisi baik, berkomunikasi juga enggak, buktinya dia bisa bikin catatan yang masih bisa bercerita, gitu, bisa ini kan, berarti kan ini anak luar biasa gitu kan. Iya betul. Terus misalnya nih jenengan itu lebih suka ikut open trip apa enggak? Nah, saya enggak, karena tubuh saya punya ritme yang pasti beda. Jadi kalau saya ini banyak istirahat, itu juga pasti malah drop. Jadi jalannya pelan-pelan, istirahatnya cukup sering tapi pendek-pendek. Nah ini kan ritme yang beda dengan kebanyakan orang kan.
apalagi kalau open trip itu kan dijadwal jam sekian itu kita ketemu di titik kumpul, nanti jam sekian kita makan, jam sekian sampai di base camp, jam sekian sampai di mana kan gitu. Nah belum tentu kalau aku ikut open trip saya bisa Mengikuti sama dan mengikuti itu gitu. Jadi saran saya untuk si Naomi juga untuk teman-teman pendaki yang masih remaja, kalau Anda mau ikut open trip, teliti dulu yang lebih jeli. Apakah open trip ini Anda akan didampingi oleh pemandu yang memang profesional? Si penyelenggara open trip ini memang juga qualified apa enggak, apa ya sekedar menyelenggarakan dan sebagainya, nggak berpikir ini. Karena kita kan pernah di Sindoro itu ya, ada orang yang sampai kehabisan air di puncak itu kan. Iya, oke. Si anak ini juga salah karena dia tidak menyiapkan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau sampai terjadi apa-apa, tetap penyelenggara open tripnya kena dong. Iya. Harusnya kan dicek. Waktu mau berangkat misalnya dicek. Nah si A ini berapa liter airnya, si B berapa dan sebagainya dan sebagainya. Oh iya, kayak Itu kita harus kalau mau mendaki itu iya, ya berapa kalau kita mau orang. mendaki bareng anak-anak itu kan juga kita cek, you bawa berapa air, you bawa berapa gitu. Pembagian itunya Iya, juga dan jelas. kalau ya. ada yang mau lebih dulu dan kita misalnya di belakang ya kita akan minta airnya dulu, gitu secukupnya kan gitu. Terus satu lagi nih yang Iya. setauku Gunung Slamet ini kan di tahap siaga 2 kan kalau nggak salah. Ya, Nah, apakah di tahap siaga 2 itu masih dibuka jalur pendakian gitu? nah itu harusnya jadi tanggung jawab si penyelenggara open trip gitu. Dan sebenarnya bagaimanapun ini ya, saya tidak mencari kesalahan, tapi kita berkaca dari tempat lain aja. Misalnya di Rinjani itu pernah ada berapa puluh orang itu peserta open trip itu dipulangkan. Itu dipulangkan dari pos 2 karena pada waktu itu pas tutup Rinjani gitu. Pas tutup atau pas kuotanya udah penuh. Memang betul-betul nggak bisa Iya, itu ya. harusnya begitu. Apalagi sekali bergunung Slamet yang selain tinggi juga punya reputasi banyak yang celaka gitu. Banyak yang tersesat. Iya, banyak tersesat, banyak yang meninggal. Kita harus lebih ini lagi, lebih disiplin gitu. Iya. Ya itu termasuk yang harus kita pastikan dari pihak open trip, apakah dia sudah menghubungi, sudah berkoordinasi sama yang berwenang dalam hal ini base camp misalnya gitu. Itu kan hanya pemikiranku ya, kayaknya kan itu siaga 2. Apakah siaga 2 itu masih bisa dibuka jalur pendakian mungkin dengan syarat-syarat tertentu atau apa gitu kan? Kok masih ada yang bawa untuk mendaki itu pihak open tripnya gitu? Itu tok sih. Gitu sudah. Udah, saya kira sudah cukup. Berarti Sekali lagi ini ya, selamat buat Mbak Naomi. Vio panggilannya. Jangan jadi kapok, nggak usah jadi trauma, karena sama seperti dalam hidup pasti ada musibah ya, dan itu tidak akan membuat kita jadi luntur atau jadi lumpuh. Justru hal-hal seperti inilah yang menguatkan kita. Jadi Anda dipilih oleh Tuhan untuk survive. Saya kira begitu. Jangankan di gunung, di kehidupan kita aja kita sering tersesat ya kan? Ya kayak aku ini tersesat di dalam hatimu kan.
Kan dia mulai kekerasan dalam rumah tangga. Diajak serius mesti larinya ke situ. Udah gitu ya. Oke. Gitu. Ya itu tadi loh ngobrol-ngobrol dengan Mas Alek tentang pendaki yang tersesat di Gunung Slamet. Semoga bermanfaat, diambil yang baik-baiknya, yang buruknya di skip aja gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari. Shalom, selamat malam. Udah jam 11 kurang seperempat. Rokoknya dikurangi Iya, sih. kayaknya ini rokoknya.